Shalom saudara semua. Hari ini kita kembali belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Ya, coba diklik ya, siap ya. Oke ya. Hari ini kita belajar perlengkapan senjata yang terakhir, yaitu pedang roh, sword of the spirit. Ya, ini kita bawa pedang di sini ya. Ini ada pedang ya. Jadi saudara, kita kalau misalnya berperang, ya, kita memakai helm, ya, memakai perisai, memakai baju silah, memakai kasut, yang untuk perang semua, saudara. Ini 5 senjata ini adalah untuk bertahan di dalam untuk menangkis serangan musuh. Tetapi kalau kita nggak punya pedang, kita tidak bisa menyerang. Karena 5 dari ketopong, baju silah, ya, tameng ya, perisai, kasut, semua adalah untuk bertahan di dalam peperangan. Tapi kalau kita tidak punya senjata untuk menyerang, kita akan dihajar oleh musuh. Memang bertahan, tapi dihajar terus, kita nggak ngapa-ngapain medan perang. Pasti kita akan kalah. Di mana ada perang, di situ prajurit pasti bawa senjata. Benar, bawa helm, ya, bawa perisai, baju rompi anti peluru, bawa kasut. Tapi bagaimana kalau misalnya disuruh perang, ini misalnya anak negara Rusia misalnya, kamu perang ke Ukraina, tapi gak bawa pistol, gak bawa senjata, kan kalah. Pak, gimana nih, kita gak punya senjata, udah maju aja, yang penting kamu bawa helm, yang penting kamu bawa rompi, yang penting kamu bawa tameng, yang penting kamu bawa sepatu perang. Tapi gak punya senjata, ya gak bisa. Akhirnya mereka akan kalah. Jadi yang kita telah belajar minggu-minggu lalu adalah semua senjata untuk bertahan menangkis serangan iblis. Hari ini kita belajar yang ke-6 dan terakhir, pedang roh. Ya. Jadi pedang ini sangat penting sekali, saudara ya. Pedang roh adalah firman Tuhan. Klik ya, coba. Ya, Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang di sini dikatakan bahasanya dagger atau belati atau semacam ini. Agak seperti ini, saudara. Jadi kalau musuhnya dekat, ya tameng sama tameng, dia bisa tusuk. Panjang nggak bisa. Tapi juga ada yang panjang, ada yang pendek. Paulus berkata dagger. Ya. Dari bahasa aslinya belati, agak pendek sedikit. Jadi kalau musuh dekat nggak bisa tusuk. Ya, kita tusuk yang kayak gini. Jadi pakai yang pendek. Ada musuh kita kan yang jauh-jauh, tapi yang dekat ke kita, keluarga, saudara, teman dekat, sahabat. Maka Paulus mengatakan dagger. Pakai apa? Senjata yang pendek untuk menusuk musuh yang dekat, saudara ya. Jadi dan yaitu firman Allah. Firman di sini dikatakan rema, ya, ucapan, perkataan. Jadi firman ini ada 2. Yang pertama adalah logos. Logos adalah seluruh firman Tuhan di Bible ini namanya logos, ya, firman Tuhan. Tapi rema adalah yang diucapkan, yang kita punya hikmat oleh Roh Kudus untuk mengerti, untuk kita ucapkan, perkatakan, ya, dan kita lakukan, itu rema. Ya, kita nggak bisa melakukan semua ini dari logos, ya, dari kejadian sampai wahyu. Tapi yang kita lakukan, kita ucapi, kita percaya, kita berkatakan, kita percayai, ya, itu rema. Maka dia bilang firman hendaklah menjadi rema bagi kita. Kita lakukan, hidup di dalam firman, itu rema, saudara ya. Maka firman Tuhan berkata di Yosua, katakan janganlah engkau lupa perkatakan Taurat ini, ya, semua kitab Taurat. Jelas sekali, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, karena harus dikatakan dan dilakukan. Itu firman Tuhan di Yosua 1 ayat 8, saudara ya. Ibrani 4 ayat 12, apa itu firman Tuhan, apa itu pedang roh. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Itu firman Tuhan. Pedang biasa itu 2 sisi tajam. Tapi firman Tuhan itu lebih kuat dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jiwa dan roh adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa paling dekat, melekat. Tapi bisa dipisahkan oleh pedang roh. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan dahsyat. Bisa membedakan ini jiwa, ini roh.
Ya. Jadi kita tidak bisa menipu firman Tuhan. Ya. Ia menusuk dalam dan sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ini satu yang melekat, tapi Tuhan bisa pisahkan dengan pedang roh itu, dengan firman Tuhan. Ya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan pertimbangan pikiran kita, hati kita, itu Tuhan bisa membedakan. Firman Tuhan bisa membedakan. Ya. Jadi jelas, firman Tuhan adalah pedang yang sangat tajam dan lebih kuat ya. Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya. Seperti yang ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kalau kita belajar Injil ya, kita harus tahu bahwa Injil itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini pakai logos. Ya. Jadi sudah jelas sekali ya, bahwa firman adalah bersama-sama Allah, Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita punya firman dalam hidup kita sudah memakai pedang roh. Maka apapun yang kita hadapi, bukan lagi kita yang menghadapi, tapi pedang roh itu sendiri, firman Tuhan. Tuhan itu yang menghadapi kita. Maka banyak anak Tuhan di tahun-tahun lalu waktu COVID, ya atau mungkin tahun-tahun ini, stres. Ada masalah stres. Kenapa? Karena tidak memiliki pedang roh untuk melawan. Saudara, kalau seorang stres ya, banyak masalah, semua orang banyak masalah. Cuman masalah berbeda-beda. Dan masalah setiap orang sama-sama beratnya. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita menghadapi masalah itu. Ya kan? Maka saudara, kalau kita punya pedang roh, yaitu firman Tuhan, kita pasti bisa mengatasi berbagai masalah. Kita lihat lagi apa itu fungsi atau faedah firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Timotius sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Kitab suci bisa dan dapat memberi hikmat kepada kita yang percaya dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman dalam Kristus Yesus. Ya saudara, jadi jelas sekali Alkitab itu memberi kita hikmat, pengetahuan, kepandaian, nasihat dalam menghadapi segala sesuatu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Dengan demikian tiada manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi orang yang nggak baca Alkitab itu hidupnya tidak benar. Karena bagaimana bisa hidup benar, bekerja dengan benar, pelayanan dengan benar, kalau dia tidak baca Alkitab. Orang kalau nggak baca Alkitab, ya, tidak ada kebenaran di dalam Tuhan, tidak ada kelakuan baik. Akhirnya bekerja korupsi, bekerja menipu majikannya, menipu temannya, sikut sana, sikut sini. Pelayanan juga demikian. Kalau dia hanya peran sebagai profesi, tidak ada firman di dalam hidupnya, itu nanti jadi jahat pelayanannya. Motivasinya bisa mencari uang, mencari popularitas, mencari kepopuleran. Ya kan, kekayaan semua dicari semua. Karena apa? Motivasinya bukan firman dan dia nggak punya firman. Orang bisa nggak punya firman dan mati khotbah? Oh bisa, banyak, bahkan lebih pinter. Ya kan, dia lebih jago ngomong banyak, wah hebat sekali. Orang kalau dengar khotbah itu bisa termotivasi loh, semangat loh. Tapi mereka nggak punya firman. Jadi saudara, firmanlah yang akan mengajar kita untuk hidup yang benar. Maka kalau orang nggak punya baca Alkitab, ya, tidak tahu cara hidup yang benar. Ingat itu, ya.
Pak saya akan ke gereja, dibaptis 3 kali Pak, di gereja yang lain-lain. Tidak menjamin. Dibaptis tidak menjamin. Kalau kita baptis selesai, tidak ngapa-ngapain. Dibaptis baca firman tiap hari. Diisi oleh firman. Hati kita sudah diampuni. Hati kita yang merah diampuni dari putih. Kita isi apa? Pakai apa? Kalau pakai firman, maka kita akan selalu punya hikmat. Mengajar kita bagaimana melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kita ada anak Allah. Kalau kita dibaptis, kita masih berbuat jahat di dalam dosa, kita belum menjadi anak-anak Allah. Karena kita hidup di luar kasih Tuhan, di luar Tuhan, di luar firman. Untuk menyatakan kesalahan. Nah, kalau kita salah, ditegur oleh firman, jangan marah. Ah, firman, pendetanya khotbah nyinggung terus. Ya kan? Gak mau ke gereja. Ya carilah gereja yang gak nyinggung-nyinggung. Yang motivasinya terbanyak, ya kan? Yang kamu pasti bisa, kamu pasti hebat, kamu pasti diberkati. Nggak bisa. Kalau kita nggak punya firman, kita nggak diberkati. Karena firman dari Tuhan sendiri. Padahal firman sama Allah, Allah sendiri. Ya. Jadi firmanlah yang menyatakan kesalahan kita. Kita mau selingkuh misalnya, aduh nggak boleh loh. Aduh, berzina nih, masuk neraka ini. Mau menipu, mencuri, nggak boleh lagi nih. Janganlah kamu mencuri, jangan berzina. Mau maki-maki mamanya, nggak boleh lagi nih. Kamu orang tuamu, bukannya maki-maki malah beliin makanan. Nah, kenapa kamu kok kayaknya tadi aku marahin kamu kok kasih aku makanan? Firman Tuhan berkata, berbaktilah orang tuamu. Nah, ya kan? Kalau kita mau ngamuk sama teman kita, nggak boleh lagi. Jadi setiap kali kita melakukan kesalahan di dalam pekerjaan, bersosialisasi di dalam keluarga, kita ingat firman. Jangan, itu kamu salah, nggak boleh, memperbaiki kelakuan. Akhirnya apa? Kita berkelakuan baik karena firman. Ya. Jadi kalau kita udah firman, kita mau berbuat dosa, diingatkan, diajar, diingatkan, diperbaiki, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara ya. Jadi firman Tuhan ini dahsyat sekali. Kuat dan tajam. Dia bisa memisahkan, ya, membedakan apapun yang tersembunyi dalam hati kita. Maka jangan pikir kita berbuat dosa agar yang melihat. Tidak ada di mana. Tuhan itu melihat. Dan firman Tuhan itu menuntun hidup kita. Ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Jadi kita hidup dalam dunia yang gelap ini. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Dan terang bagi jalan kita. Jalannya terang. Kalau kita jalan kegelapan, jatuh. Ya. Masuk ke kali, ke got, tabrak mobil karena kita nggak tahu beda. Ya. Tapi kalau kita punya firman, hidup kita diterangi firman, jalan kita diterangi firman, pekerjaan kita diterangi firman, masa depan kita diterangi firman, dan kita dituntun oleh firman menuju ke tanah Kanaan. Karena perjanjian itu surga. Tahu saudara ya? Jadi kita harus belajar bahwa kita baca firman. Kita selama ini nggak pernah baca firman. Lagunya firman tapi hidupnya nggak firman. Bacalah firman, saudara. Ya. Jadi kita punya pedang roh, firman dan roh untuk menangkis serangan iblis. Ekonomi kita, kesehatan, keluarga, rumah tangga, kita, keselamatan, itu kita diserang iblis. Panah apa? Api iblis. Keraguan. Kalau kita firman, kita tidak akan ragu lagi. Ya. Jadi kita harus baca Alkitab. Pedang pun tajam, ya. Pedang tajam. Kalau dia nggak pernah diasah, jadi tumpul. Tusuk orang kayak dikeliti aja, nggak mati tahu. Kan? Jadi pedang pun harus diasah tiap hari, biar tajam. Supaya sekali tusuk, cus langsung tewas kok itu musuhnya kan. Pedang roh juga harus dilatih, diasah tiap hari. Kenapa? Baca firman Tuhan tiap hari. Jadi pedang kita tajam terus. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, ketawa iblisnya. Pedang kamu tumpul, ya kan? Tumpul, nggak bisa tusuk aku nih.
diserang ini kena, diserang itu kena, karena kita nggak punya pedang. Kita bertahan, tapi ditusuk terus sama kena juga kan. Tapi kalau kita asah pedang kita tajam, dengan cara apa? Baca firman Tuhan setiap hari. Berdoa setiap hari. Kita gampang berdoa sudah, tapi baca firman Tuhan pada malas. Pada malas. Banyak orang gereja doa, tapi tidak mau baca firman. Kenapa dia doa senang? Karena doa selalu setiap Tuhan, dekati pekerjaanku, dekati anakku, dekati usahaku, dekati suamiku, istriku. Doa kita selalu meminta kepada Tuhan. Ya kan? Bila baca firman Tuhan, kita tanda-tanda cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kemudian tubuh dan hati kita, hidup kita. Amin saudara. Jadi masalah kecil masalah ada artinya. Ya kan? Karena firman Tuhan yang berperang di aku. Ya, dulu, sekarang, sampai selamanya firman Tuhan kuasanya tak berbeda. Amin saudara. Jadi tapi sayangnya kita nggak mau baca firman. Akhirnya kita semua kalah. Ya. Ingat, Yesus pun yang sudah luar biasa anak Allah, dia juga selalu berdoa. Dia tahu musuh iblis susah sekali. Ya, kayak orang Farisi, ya, saudara yang menolak, ya, menggoncangkan iman kalau tidak berdoa. Yesus saja yang sudah dikatakan inilah anakku pada yang berkenan. Keluar dari air ada Roh Kudus kan? Itu masih sudah puasa 40 hari yang kita bahas. Dan itu setelah puasa di pelayanan. Dalam pelayanannya aja Yesus masih berdoa. Sering berdoa. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Bahkan malam pun Yesus berdoa. Lihat mulutnya dia dengan obat, dia berdoa tuh malam tuh. Jadi Yesus pun berdoa. Kalau kita nggak berdoa, artinya kita lebih hebat dari Yesus. Ya kan? Jadi kita berdoa seperti Yesus berdoa. Bahkan Yesus pun mengajarkan doa. Ya, Bapak kami, udah nggak usah susah-susah. Langit yang indah. Terima kasih Yesus. Hari ini hari cerah. Engkau menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nggak usah. Doa Bapak kami itu paling singkat. Ya, kita pernah doa Bapak kami, setannya kabur. Ya kan? Kita pernah kesaksian kemarin. Karyawan kesurupan, ya kan? Kita hanya doa Bapak kami, ajarkan kepada mereka. Makanya kalau ada orang kesurupan, Erika sama si Nikita, doa Bapak kami, setannya kabur. Artinya bahwa kita harus sering berdoa, saudara. Jangan sampai kita malas berdoa. Nanti pedang roh kita tumpul, iblis ketawa, kita diserang ya. Kita belajar. Setelah Yesus puasa 40 hari, dia dicobai. Dan Yesus pun mengutip firman. Memakai firman untuk melawan iblis. Nah, next ya. Pencobaan di padang gurun. Dan pertama ya. Matius 4 ayat 1-11 ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus saja sudah dibaptis dan Allahnya berkata, inilah anakku. Berarti berarti aku berkenan. Itu saja masih puasa. Kita orang Kristen gak pernah puasa di dalam pelayanan. Ngeri saudara. Yesus itu anak Allah. Tapi dia mau puasa loh. Untuk mengalahkan dagingnya. Ya, mengalahkan dagingnya. Kita tuh puasa susah saudara. Lihat makan tuh rasanya ada 10 menu, 4 semua 10 menu. Udah penuh, pokoknya lagi. Kita kalau makan tuh bisa banyak banget saudara. Kita dagingnya kuat, makannya banyak. Tapi roh kita lemah, tidak pernah kita kasih makan. Sekali-kali tekan itu daging kita. Puasa. Dulu saya pernah puasa 3 hari 3 malam nggak pernah makan. Berapa kali saya puasa Ester itu. Hari pertama itu enak kan, enteng. Hari kedua, itu perut kayak sakit sekali. Sampai aku sakit sekali. Itu saya nggak tahan. Ya kan? Akhirnya udahlah, aku tetap gini. Perut yang punya perut adalah aku. Aku tentukan kapan kamu makan. Bukan engkau mengatur aku untuk makan. Aku pemilik perut. Dalam nama Yesus kau keluar setan. Bilang kan, wah 3 hari kamu nggak makan, nggak minum. Setetes hari nggak minum. Itu aku berapa kali? Ada 4 kali yang minum. Itu begitu itu enak sekarang. Kita menyelesaikan gampang.
Dan dia kasih kepekaan. Jadi Yesus demikian. Laparlah Yesus. Pasti lapar lah 40 hari 40 malam gak makan. Siapa kuat di sini. Ya kan, aku juga gak kuat 40 hari 40 malam. 3 hari gak makan udah kayaknya Padang, Simbang Raya, kan, Samcan, Babi Hong. Itu udah kayaknya tuh udah kurang 2 jam aja udah ngatur makanan sudah. Terus cobain nasi pertama kali itu sih nggak makan dulu. Teh manis dulu, teh panas. 2 gelas airnya gulanya 2 sendok. Kan kita dulu nggak bisa langsung makan. Gua itu pikir juga makan apa nih. Udah listnya panjang tuh. Ya kan? Yesus 40 hari 40 malam pasti juga lapar. Disinilah ada pencobaan. Lalu datanglah si pencoba. Iblis pencoba. Kita gagah hancur, kita pencoba. Kita hancur karena pencoba. Ya, pencoba ya. Kalau ada menggoda juga ya. Jadi kalau orang menggoda istri orang lain itu iblis. Menggoda suami lain juga iblis, nggak boleh ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bisa nggak kira-kira Yesus? Bisa jadi anggur kok, ya kan? Dia meragukan supaya itu loh, kalau kamu anak Allah, ubah dong, diperintah gitu loh, ya kan? Kamu lapar kan, kasih roti. Jelas-jelas waktu Yesus dibaptis ada suara di surga, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Tapi di sini katakan lagi, kalau kamu anak Allah, kurang ajar nih di sini. Ini kurang ajar banget, ya kan? Ini di luar konteks dia, kan? Jadi tidak boleh. Karena batu ini udah roti. Dia ini lapar saudara. 40 hari, kalau kita gimana? Lembat makan terus ya. Jangankan 40 hari, sehari gak makan juga kita udah puasa sehari aja. Ya, jam 5 buka, itu jam 3 udah mikir makan apa. Ya kan? Ini iblis mencobai Yesus. Roti, batu jadi roti gampang, bisa. Tapi Yesus tidak mau diperintah oleh setan. Tidak mau perintah. Dan Yesus tidak mau ya daging, yang penting kan daging. Maka dia mengutip firman. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis. Yesus mengutip firman Tuhan. Ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jelas ya. Yesus ngomong, kalau kita punya firman, ya, roti mah gampang. Ya kan? Itu. Saudara jangan mementingkan uang, jangan mementingkan makanan, jangan mementingkan kebutuhan kita. Tapi kalau kita punya firman yang keluar dari mulut Allah, ya, kita apapun Tuhan berkati. Maka kan ada firman mengatakan, carilah dulu ke dalam surga dan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman itu. Dan semua ditambahkan. Tapi kita mencari roti dulu. Dan jauh dari firman. Ada buktinya. Lihat nih. Ya. Esau. Ya. Kejadian 25 ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ya. Baru berburu. Lelah dari padang. Yesus 40 hari 40 malam gak makan. Kata Esau pada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah itu. Karena aku lelah. Dan lelah dia pengen makan sop ya kacang kali ya. Terus itulah sebabnya namanya Edom. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Padahal hak kesulungan, berkat sulung tuh katanya ke Esau larinya. Ya kan? Saud Esau, ya kan? Sebentar lagi aku juga akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ya kan? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu padaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang rendah hak kesulungan itu. Hak kesulungan dari Tuhan. Tapi dia dijual kepada Esau. Kepada Yakub. Karena hanya semangkok kacang merah dijual hak kesulungannya. Jadi ini karena perut. Dia lelah, dia lapar. Dia rela menjual hak kesulungannya yang dari berkat dari Tuhan. Dilepaskan karena perut. Seperti juga Hawa. Hanya karena makanan
tertarik, tergoda, dia makan. Akhirnya hilanglah sama dia. Hati-hati saudara. Kadang-kadang kita diiming-imingi hal-hal yang baik, tapi itu melanggar Tuhan. Kita ada embat loh, yang penting aku sukses, yang penting aku punya rumah, yang penting aku punya mobil, yang penting aku punya uang. Yang penting pokoknya ini, mudah, firman Tuhan belakangan. Kita kalau salah tidak ampun, Tuhan tidak ampun. Tidak bisa. Kalau kita sengaja atau dosa, dan kita ngomong, gampang, nanti minta ampun Tuhan. Tuhan tidak ampun. Itu mempermainkan. Tidak mempermainkan Tuhan. Kita playing God. Mempermainkan, nggak apa-apa, dosa bentar. Kita juga minta ampun, Tuhan maha kasih. Nggak bisa. Dengan sengaja kita menjual ya iman kita untuk makanan, untuk uang. Sengaja, nanti tidak ampun diampuni juga. Tuhan itu baik, yes. Makasih, yes. Mengampuni, yes. Tapi kalau dipermainkan tidak mau. Janganlah sesat. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apa yang kamu tabur, yang kamu tuai. Oh, serem saudara. Jangan main-main sama Tuhan. Ya. Ini Esau. Ya. Hati-hati, jangan seperti Esau kita. Mengutamakan makanan. Ya. Next. Ini yang Tuhan Yesus menjawabnya nih ya. Ulangan 8 ayat 2. Ini firman yang dikutip oleh Yesus untuk melawan iblis. Yang menyerang perut kebutuhan makan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi saudara, 40 tahun itu sengaja Tuhan putar-putarkan bangsa Israel. Gak dikasih air, ya, gak dikasih makan. Bukan dikasih makan, tapi diterlambatkan. Dikasih, tapi diterlambatkan dulu. Ya, jadi untuk menguji, jelas untuk menguji. Ya, air gampang, pukul ngomong sama batu, keluar air. Dari surga keluar mana? Tapi Tuhan menguji dulu. Apakah dalam kelaparan dan kehausan perut kamu ini, kamu masih taat gak? Berpegang pada perintahnya. Jadi ia merendahkan hatimu. Agar takut direndahkan. Ya. Membiarkan engkau lapar. Tuhan membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang tidak kenal oleh nenek moyangmu, untuk buat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. 40 tahun berjalan di Israel itu berbatu-batu. Kasutnya nggak rusak, pakaiannya nggak rusak, nggak ada sakit penyakit, kakinya nggak bengkak. Saya jalan bentar aja sudah kakiku kayak cenut, saudara. Ya kan, ada usia kali ya. Tapi ini dalam hadirat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sengaja tidak dibuat sakit, tapi dibuat lapar, dibuat haus, diuji. Apakah kamu tetap mentaati perintahnya? Kadang-kadang kita mengalami kekurangan duit, ya. Kita mengalami banyak masalah dalam pekerjaan, tagihan kontrakan kita nggak bisa bayar, ya. Banyak orang yang kesana kemari cari utangan, ya kan? Jangan mendadak cari utangan. Tahu kontrakmu habis kurang sebulan, doa saja. Sebulan doa terus. Tahu-tahu selling, jual laku, ya apapun laku, ya. Jadi kita yang usaha sendiri, ya kan, ya, Abed dan Sandra, doa terus, ya kan? doa terus. Tahu-tahu kita tercengang, wih, ini online gue penuh, wih, walahan kita. Itu ada kesaksian di buku gospel, ada. Dia udah nggak punya uang, dia doa sama Tuhan, langsung itu salah Tuhan itu banyak omset. Bahkan untuk 3 hari dia nggak bisa memenuhi pekerjaan, saking banyaknya. Doa. Jadi kalau bukan dengan roti saja, tapi dengan itu dari segala diucapkan Tuhan, firman Tuhan. Berdoalah, baca firman Tuhan, katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhan dan keperluan Yesus. Kita sering katakan itu, ya. Tapi kita katakan firman dengan iman, bukan hanya ngomong saja, itu mantra namanya. Gak bisa, saudara.
Kamu mengatakan hanya di mulut, hati kamu berlawanan. Nggak bisa. Enak saja. Ya kan? Kita ngomong firman, nggak bisa. Firman itu jadi rema. Kita mengerti, kita ucapkan, kita percayai. Baru terjadi mukjizat. Bukan hanya ucapkan itu mantra. Pokoknya aku butuh makan nih. Allah aku akan menyediakan semua. Ada bisa. Kita harus firman kita jadi rema. Ini logos. Logos harus jadi rema. Kita ucapkan, kita percayai, kita lakukan. Nah, itu akan jadi saudara ya. Jadi ingat kita harus percaya ya. Yohanes 6 ayat 8, akulah roti hidup. Jelas. Roti yang sebenarnya adalah Yesus. Ya, roti hidup. Apa itu? Firman Tuhan. Roti hidup ya. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan telah mati. Karena itu mananya mana jasmani. Untuk supaya dia hidup di dunia ini. Tapi Yesus akulah roti hidup. Dan ini roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Selamat. Jadi Yesus ya, jadi kita punya firman saudara ya. Jangan sampai kita tidak percaya firman. Baca firman Tuhan. Ya kan? Jangan sampai kita tidak baca Alkitab rugi saudara. Jadi baru yang pertama ya. Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan umatnya ya. Roti gampang. Jangankan roti, ya kan? Apapun yang minta Tuhan berikan ya. Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang kami pakai? Kita jangan khawatir akan kebutuhan kita. Tagihan kita, ya kan? Biaya anak sekolah kita, ya. Kontrakan kita berarti sudah punya uang. Ya. Jangan khawatir. Karena itu semua dicari orang bangsa-bangsa. Jadi cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita khawatir akan apa yang kita makan, minum, pakai, kita bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu dicari sama bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi cari dahulu firman. Cari dulu Yesus. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan padamu. Cari apa? Cari firman. Ini firman. Kita rugi gak baca firman. Baca firman. Kita percayai, kita ucapkan. Itu Tuhan akan melakukannya. Baca firman, kita ucapkan, kita percayai. Malaikat-malaikat akan melakukannya. Nanti ada terakhir. Ya saudara. Ya. Jadi jelas sekali ya, gampang ya. Mana dari surga. Setiap hari Tuhan bisa menurunkan mana dari surga. Ini putih-putih jadi mana. Berlimpah-limpah. Sampai putih semua. Ini makanan mana? Burung puyuh. Sampai selutut itu panjang sekali. Sampai Tuhan marah tuh. Kamu nggak masih serakah. Masih daging, masih jembutmu, kamu masih serakah. Belojoh. Jadi serakah. Padahal burungnya buahnya sekali itu. Tuhan gampang gak gampang. Tahu-tahu udah burung buahnya banget. Puluhan juta burung. Jatuh. Tinggal mulut makan doang. Makan. Roti jatuh sendiri. Asal kita percaya Tuhan. Tuhan akan berkati, datangkan segala berkat yang kita butuhkan. Asal kita mau taat kepada Tuhan. Kalau kita kurang, lihat nih, 5 roti 2 ikan bisa pakai semua banyak. Masa kurang nih Pak, uangku kontrakan kurang, hanya segini, udah gak usah minta-minta. Doa Tuhan ini, uang yang ada, aku letakkan di hadapan Tuhan, aku berdoa. Saya percaya pada Engkau, Tuhan yang aku percayai. Aku tidak mau mengadakan manusia. Temanku si A, si B, C itu mengutangi Tuhan, aku gak mau. Banyak yang mengutangi aku gak mau. Aku percaya pada Engkau. Dahsyat, luar biasa kamu nak. Banyak yang mengutangi kamu gak mau. Kamu tetap percaya kepada aku. Langsung, enggak, gocokan. Benar. Ini gocokan semua nih. Gocokan dari surga banyak ini. Asal kita jangan andalkan manusia. Pak, tapi udah deadline Pak. Aduh saudara. Sadrak misalnya juga deadline. Udah lempar ke api pun juga Tuhan gak tolong. Begitu dalam api baru Tuhan tolong. Gitu loh. Tenang saja. Jangan ngomong deadline Pak. Disita Pak. Udah saudara. Jangan mikir manusia lagi. Air jadi anggur. Roti, batu jadi roti pasti bisa. Kalau ada jadi anggur. Gitu loh. Ini apa kebutuhan juga, pesta.
rumah tangga, pernikahan. Jangan sampai kita gara-gara kekurangan kita tidak percaya Yesus. Ini saudara baca, ini dahsyat sekali. Saya tiap hari baca ini, ya Tuhan, perbuatan besar sekali. Laut kau belah, sungai kau belah, mana dari surga datang turun. Semuanya tuh pekerjaan yang luar biasa yang manusia tidak bisa berbuat. Kenapa kita tidak percaya firman? Rugi kita pakai pedang roh. Diserang warga kita pakai firman lagi. Ya. Jadi ini pemenuhan kebutuhan. Jadi jelas sudah ya. Firman Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Tadi dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus. Jelas. Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Apa syaratnya? Yohanes 15 ayat 57, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak berbuah apa-apa. Nah, mempunyai konteksnya lain, tapi prinsipnya sama. Bahwa Tuhan adalah pokok anggur. Kamu ranting, kamu di luar aku tidak bisa. Nah, ini sekali-kali dengan konteksnya lain, tapi prinsipnya sama. Ya. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting, jadi kering kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api yang dibakar. Jelas ya, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak berguna dan kita tidak mampu mengatasi badai hidup kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Bukan yang kau butuhkan saja. Yang kamu kehendaki pun dikasih. Ya kan? Apapun yang kau inginkan. Bukan yang hanya diperlukan. Yang kamu inginkan pun pasti dikasih Tuhan. Apa saja firman-Nya tinggal dalam kita. Kalau firman-Nya tinggal dalam kita, pasti kita mintanya nggak untuk yang diri sendiri. Ya dong. Tuhan beli mobil, kalau aku keren, gagah Tuhan. Tidak mungkin. Kalau orang di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, pasti kita mintanya yang memuliakan Tuhan, berguna bagi pekerjaan Tuhan, berguna menolong sesama. Ya kan? Kenapa? Kita dalam Tuhan, nggak mungkin mintanya yang aneh-aneh. Tuhan beli mobil Mercy dong, supaya aku bisa keren. Ya kan? Di rumahnya gedong, supaya aku bisa dan gagah Tuhan. Enggak. Tuhan beri aku uang Tuhan. Kenapa? Supaya aku bisa berkat pada Tuhan. Ya, bisa menolong orang susah. Pernah nggak kita berdoa gitu? Tuhan, aku minta uang Tuhan. Kita bisa pesen bahan, pesen Tuhan. Enggak kan? Enggak. Kasih uang Tuhan, beli motor, beli mobil, beli rumah. Terus kan? Enggak ada kita kadang-kadang mintanya tidak untuk Tuhan, aku pengen uang. Supaya saya memberkati pekerjaan Tuhan. Itulah doa-doaku setiap hari. Tuhan berkati aku supaya aku berkat bagi banyak orang. Maka kita akan keliling kemana-mana nih. Bagi sembako, bagi apa. Ya. Kita ke pinggir rel kereta api, membagi beras, membagi. Ya kan? Semua ke yayasan-yayasan. Supaya berguna itu berkati kita. Pekerjaan kita selalu ada omset. Kekurangan, yes. Tapi Tuhan langsung kasih lagi. Dikasih daily bread, kasih roti tiap hari, nggak berkelimpahan, tapi berkecukupan. Apa yang kita perlukan Tuhan kasih. Tapi kalau kita pelit, waduh, Tuhan nggak bakal kasih. Nggak bakal kasih. Percayalah, saudara. Saya ngomong apa adanya. Bukan meminta uang dari saudara, bukan. Tapi kalau Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan, menolong sesama, menolong saudara yang kekurangan, pasti apa yang kau kehendaki, Tuhan akan memberikan. Ya, apa yang kau hendaki, semua yang kau hendaki, Tuhan memberikan. Karena kita kehendaki pasti memberikan Tuhan. Itu penting. Ya. Soal kedua, percobaan kedua. Kemudian iblis membawa ke kota suci dan menempatkan Yesus di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau ada Allah, kan? Kurang ajar kan iblis? Kurang ajar. Ngomong lagi, jika engkau anak Allah, udah tahu dia anak Allah. Tanya lagi. Dia tahu anak Allah, Yesus anak Allah. Yesus pun tahu ke anak Allah. Ada bukti waktu dibaptis. Masih tanya lagi, jikalau kamu anak Allah, ya kan?
Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, dan kakimu jangan taruh ke dalam batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, ya kan? Nggak mau kalah Yesus pakai firman, iblisnya Yesus firman juga. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya kan? Iblis mencobai pakai firman. Iblis apa firman? Iblis itu pakai firman. Kalau kita nggak punya firman, pasti kita kalah. Kalau kita nggak punya firman, hidup kita pasti kalah. Jangan ngomong kami lebih dari pemenang, Fred. Lebih pemenang, bocah Fred nggak pernah gimana memenang. Iblis pakai firman loh. Dia udah loh. Iblis pakai firman. Kita nggak pakai firman, menang. Lebih dari pemenang. Mereka bilang, Fred, gitu. Jangan saudara, ingat ya. Makanya jangan. Kita baca firman Tuhan yang benar ya. Enak aja, dia bisa pinter dia. Ya kan, kasih ke itu kan. Jadi saudara kita penting belajar firman Tuhan ya. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan alam. Di mana dia kutip Yesus nih? Mazmur bacanya ya, sama Ulangan ya kan. Sebab makan-makan yang engkau akan diberitakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan taruh pada batu. Ini iblis mengutip di Mazmur. Tapi konteksnya lain juga. Dia diputarbalikkan ya itu. Ya. Pokoknya kamu jatuhkan diri pasti tolong. Nggak bisa begitu. Maka Yesus mengutip di Ulangan juga. Wah ini perang firman dan firman. Ya kan? Tapi iblis pakai firman untuk menggoda, untuk memutarbalikkan. Ya. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, tapi kamu mencobai Dia di masa. Masa dia orang Israel kan, berontak kan. Ya. Jadi jatuhkan diri, Yesus tidak mau. Bisa nggak jaga Yesus jatuh? Bisa kalau memang dia kepleset, maka menggendong. Oh sengaja atau nggak tolong. Yesus misalnya lagi jalan-jalan di misalnya nih ya, lagi jadi hubungan itu, atau kepleset atau jorgin orang Farisi jorgin itu, tolong nggak? Ditolong bapaknya. Tapi oh sengaja disuruh iblis terjun, diam aja. Jadi ingat saudara ya, kita jangan dibodohi orang saudara ya. Ya jangan dibodohi orang, kita harus benar-benar tahu konteksnya gimana. Enak aja main-main apa jadi di sini nggak bisa. Ya. Keluaran 17:7, dinamailah tempat itu Masa dan Mariba, karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Itu kurang ajar. Jelas-jelas Tuhan dari Mesir sudah mengeluarkan dia banyak mujizat. Ya. Air tidak ada, belah laut segala masih ngomong adakah Tuhan di tengah kita. Itu kurang ajar. Ya kan? Jangan sampai kita susah, adakah Tuhan cinta aku? Ah Tuhan kok gak cinta aku, ya orang lain tuh kasih ACBCC, kok gak cinta aku? Buktinya aku kekurangan. Itu kita kayak orang di Masa dan Mariba itu. Adakah Tuhan di hidupku? Jelas ada. Cuma yang nggak ada tuh kamu nggak percaya. Kalau kita percaya Tuhan ada terus. Tapi kita yang tinggalkan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita, ketuk itu hati kita, menolong kita. Nak kamu untuk apa? Tapi kita dibiarkan diuji di padang gurun untuk menguji hati kita. Apakah kamu tetap percaya? Tapi kita selalu, Tuhan nggak ada, Tuhan nggak ada, Tuhan nggak peduli. Benar saudara, saya doain properti tuh 15 tahun. Belum laku sekarang. Saya doa terus loh. Saya percaya Tuhan akan kasih pembelinya. Kita punya ruko di Palembang, kita doain sampai 12 tahun. Lebih kali. Itu belum laku. Saya doakan tiap hari. Saya percaya Tuhan ada. Kan saya percaya firman Tuhan. Tuhan kasih tepat pada waktunya. Kita butuhkan masih ada juga. Jadi jangan sampai kita bilang Tuhan nggak ada. Tetap berdoa setiap hari. Walaupun udah puluhan tahun saya doakan, belum laku pun aku doakan terus. Sebab aku percaya Tuhan itu ada. Nah, jangan mencoba Tuhan Allahmu. Kita dulu saudara ya. Lukas 23 ayat 35-37. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah.
juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam padanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Persis iblis. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Kalau engkau Mesias, engkau anak Allah yang dipilih Tuhan, turunlah dari salib. Ya Tuhan itu disalib nyapainnya? Keinginan dia Yesus sendiri. Yuk kita ke Yerusalem. Karena nabi harus mati di Yerusalem. Anak manusia akan diserahkan, akan disalib, akan dibunuh, dan akan bangkit dari ketiga. Dan ngapain Yesus turun? Ini adalah orang-orang dipakai iblis untuk membatalkan keselamatan. Kalau Yesus turun, kita semua nggak selamat. Yesus datang ke dunia memang untuk disalib. Maka dia nggak lari. Yuk kita ke sana. Akan diserahkan oleh tua-tua, oleh imam-imam, oleh orang Farisi, oleh orang Yahudi, oleh ahli Taurat. Karena anak manusia harus diserahkan, disiksa, disalib, mati, dan ketiga. Yesus tahu ujungnya dari ketiga. Ini orang dipakai iblis, dan ini adalah iblis. Tapi Yesus tidak tergoda, tidak terhasut oleh iblis. Pak Yesus ngomong, ampunilah mereka. Keren kan? Keren itu, ya kan? Jadi saudara, kita tahu firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan. Aduh, kita tuh hidup enak, saudara. Enak banget. Kenapa? Masalah boleh ada. Badai hidup boleh ada. Tapi kita punya pedang roh. Firman Tuhan. Kita ada damai sukacita dari surga. Ya. Pencobaan ketiga. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ini yang disukai banyak orang dunia. Disukai banyak orang Kristen yang tidak cinta Tuhan. Ya. Kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepada semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya ngapain? Kan? Maka berkata Yesus padanya, enyalah iblis. Sebab ada tertulis, ada firman Tuhan mengatakan apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis mundur, ya kan? Meninggalkan Dia. Dan lihatlah mereka datang melayani Yesus. Yesus menang atas iblis. Maka malaikat di surga melayani Yesus. Ada tertulis ini di sini. Ulangan 6 ayat 14-15, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya pada dialah haruslah engkau beribadah. Ya. Kepada dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah engkau mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Sebab jangan bangkit di murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Wah, ingat juga. Ya. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang tidak punya karena imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Baiknya sama dengan kita, ia telah cobai hanya tidak berbuat dosa. Kita mencobai melalui uang, harta, kesehatan, melalui juga apa namanya pasangan hidup kita. Wah itu loh, misalnya cewek atau cantik loh, tapi kayaknya dia bukan percaya Yesus, dia orang yang tidak percaya Yesus, tidak ke gereja, tapi percaya lain. Ya kan? Karena kita melihat orang itu cantik atau ganteng, dia nggak urusan, yang penting pokoknya ada gas, sudah menikah. Ya kan? Itu namanya digoda, ya kan? Mendapatkan istri atau suami yang sesuai hatinya, atau kekayaan. Wah ini kekayaan ini bagus, kalau nggak aku ambil pasti lewat nih. Ah gereja mah gampang, nanti bisa ke gereja lain, bisa gereja besoknya lagi. Nggak ke gereja, kita hanya mengurusi pekerjaan minggu. Kalau minggu ya dia nggak dapat uang, waduh rugi. Mendingan aku mendingan udahlah tinggal gereja deh, karena gangdoku hari minggu. Nah, ini saudara, kita diiming-iming iblis oleh berkat pekerjaan, uang yang melimpah yang datangnya hari minggu. Kita pilih mana? Berkat atau gereja? Ya bener loh. Gereja. Gereja. Jangankan uang banyak,
Pelayanan gini bisa cancel kok. Maaf Bu, saya sakit perut Bu. Padahal ke gereja lebih besar, gajinya lebih banyak. Ini simpel aja. Banyak pendeta juga demikian. Di jadwal gereja kecil, pas hari yang sama gereja besar. Pilih mana? Wah, gereja besar di mall 4 kali. Waduh, gereja tebel, amplopnya segini. Kalau gereja kecil, aduh, jangankan amplop, kadang-kadang cuma 2M, makasih. Pilih mana? Ayo saudara, kita gampang ngomong begitu. Kita ada uang, mata sudah berubah. Saudara. Dari hitam jadi merah sudah, hijau. Tadi hijau. Ya kan? Hati-hati saudara ya. Dan Tuhan, Yesus itu bukan orang yang tidak merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tubuh lemah. Yesus tahu. Tapi dia tidak tergoda oleh keindahan dunia. Keindahan dunia. Ya saudara ya. Jadi ini benar-benar Yesus sama dengan kita. Dia mengosongkan dirinya, atribut ketuhanannya, keilahannya ditinggalkan. Dia manusia terus, maka dia berdoa, bisa nangis, bisa sedih, bisa marah, ya kan? Bisa seperti kita sama, disakiti, ditolak, tahu. Tapi dia berbuat dosa, cobai, ya. Jadi ingat kita, jangan karena keindahan dunia kita kehilangan surga. Maka bacalah firman Tuhan. Karena iblis pintar pakai firman. Ini firman semua dipakai iblis. Yesus pakai firman juga. Hati-hati saudara ya. Jadi kita jangan sampai terkecoh. Ya. Ini siapa aja. Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dari firman, semuanya jadi. Dengan firman, semuanya ada. Ya kita cek lagi. Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ini semua firman semua. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang, lalu ada terang jadi. Ya kan? Yang kedua, berfirmanlah Allah. Jadilah cakrawala di tengah segala air. Untuk menjadikan air dan dari air. Jadi lagi. Berfirmanlah Allah. Hendaklah segala air yang di bawah langit terkumpul ke suatu tempat di daratan. Sehingga daratan yang kering dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya pada ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, terus nih, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan segala dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayati bumi. Jelas. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah, maka laut dibelah. Berfirmanlah Allah, maka sungai terbelah. Berfirmanlah Allah, maka ada burung puyuh banyak datang ke dari surga, dari langit ke padang gurun. Berfirmanlah Allah, maka roti mana dari surga turun. Berfirmanlah Allah. Jelas sekali, firman Allah ini melakukan segala perkara untuk kita semua. Saudara mati, ini gak kepake. Ini hanya untuk di bumi untuk kita lakukan. Supaya kita diberkati, supaya kita disertai, kita diselamatkan oleh firman Allah. Amin saudara. Wah, ini benar-benar dahsyat. Ya, ini terakhirlah, masih banyak, saya ini terakhir aja konklusi. Ya. Mazmur 108, 103, 20. Pujilah, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Ketika kita percaya firman Tuhan, kita mengucapkan, mengatakan, berkatakanlah firman Tuhan. Jangan lupa untuk memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa kata firman Tuhan. Maka malaikat-malaikat di surga mendengarkan dan melakukan kita. Ya. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat
hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Kalau kita ucapkan, mereka dengarkan dan itu terjadi. Ya. Di depan, bukan di depan lagi ya, mungkin bulan Mei saya katakan dengan bantuan Tuhan kita bisa mengalahkan serangan iblis. Apa aja yang diserang? Keluarga kita dan kesehatan kita diserang. Ingat, Ayub diserang kesehatan kita, ya, Ayub diserang kesehatannya oleh iblis. Menyerang keuangan, usaha, Ayub diserang oleh iblis. Semua usahanya bangkrut. Ya. Menyerang keluarga, Ayub diserang juga keluarganya. Keluarganya diserang, mati semua. Pak, kok tega tiba-tiba? Karena anaknya jahat semua. Anak-anaknya jahat, maka diizinkan Tuhan untuk mati semuanya. Setiap hari pesta pora tidak menyerang Tuhan. Keluarga diserang. Ya. Iblis menyerang jiwa kita, diikat kuasa iblis. Kita punya kuasa, kita punya kepahitan, punya dendam, kebencian, punya roh jahat di dalam hati kita, diikat jadi orang di Gadara. Ya, itu bisa dilepaskan dengan perkataan Yesus, jadi firman Tuhan. Ya, iblis menyerang masa depan kita. Berapa kali Israel mau ke Kanaan? Banyak penghalang. Tapi Tuhan hajar semua. Terakhir tembok Yeriko dihajar juga oleh firman Tuhan. Katakan bersorak-sorai, puji Tuhan, haleluya, rontok semua. Tidak dengan bom atau nuklir, dengan perkataan firman Tuhan. Orang berseru firman Tuhan, malaikat merobohkan benteng-benteng Yeriko. Oh, keren saudara, ya kan? Menyerang keselamatan kita. Karena keuangan, iblis kasih kita banyak uang, laris usahanya. Oh gini, akhirnya nggak ada waktu untuk Tuhan, nggak ada waktu ibadah Tuhan. Kita kehilangan keselamatan. Ya, banyak sekali ya. Ini akan saya bahas karena besok minggu depan kita sudah bahas tentang kematian Yesus ya. Minggunya kebangkitan. Tanggal 16-nya kita ada acara ulang tahun gereja. Ya. Lebaran libur 2 minggu, gereja tutup 2 minggu. Ya. Tutup, tidak ada ibadah karena nggak ada pengerja. Nggak ada yang pemusik juga pulang kampung, semua pulang kampung media. Siapa yang bersih-bersih, siapa yang masak nggak ada. Pasti dia mau datang, nggak enak ada makanannya, pulang kampung semua. Ya kan? Online lah ya. Nah jadi ibadah libur 2 minggu. Jadi nanti akan Mei-nya akan sadarkan satu persatu. Ini banyak sekali apa yang saya perbuat untuk menangkis iblis dan apa yang kayak rasul-rasul yang melawan dengan firman Tuhan. Ada semua di sini, tapi kayaknya nggak mungkin, ya kan? Tadi lebih baik ini WS siap nih, banyak. Mereka ya. Tadi saya sedang usaha ya, jadi banyak sekali ini belum selesai semua. Nanti kan saya bahas lebih detail lagi, dan kan Ibu Gembala juga akan membahas juga kan. Kita berganti-gantian supaya saya tidak nanggung ya.